Serasa segalanya terjadi dalam sekejap mata. Virus corona melanda Indonesia. Konflik, panik. Melaksanakan sholat Jumat di Kita masjid perlu dan renungkan daerahnya. kembali bagaimana kami bisa sampai di sini. Menggelar peringatan Rabu Abu meski banyak Ini adalah sosok Dr. Janus TH Siahaan, dokter sosiologi yang menulis kolom opini berjudul Takut Tuhan, Lari ke Tuhan. Teks COVID-19 ini meringkaskan kesenjangan politis dan permasalahan agama yang terlibat dalam permasalahan ini, di mana manusia tetap memaksakan diri untuk menjenguk tempat ibadah dalam kondisi seperti ini, dan jarangnya pemikiran rasional dan tenang agar mencari cara lain untuk mengheningkan cipta. Yang tunduk takut kepada virus corona diancam musyrik, namun pada kenyataannya tidak ada urusan duniawi yang putus dari pengaturan Tuhan. Teks menyarankan untuk bersatu, bukanlah saling beradu, dan untuk mengikuti keputusan pemerintahan. Rujukan yang sering oleh penulis kepada permasalahan pemikiran moralis yang nekat dan membahayakan diri dapat menunjukkan bahwa teks memiliki tujuan untuk membawa perubahan perilaku sosial. Terlihat dalam paragraf 6 baris 2 hingga 3, tanda kutip, bahwa tidak mudah mengajak umat berdoa, apalagi khusyuk kalau tidak ada rasa takut. Dengan itu, kami bisa melihat bahwa penulis memiliki target pembaca Indonesia dengan latar belakang konservatif dan otoritas religi yang memiliki pemikiran yang memaksakan untuk melakukan ibadah dalam tempat terbuka. Dengan pengetahuan itu, kami bisa mengatakan bahwa tema mencerminkan religiusitas yang dipaksakan, walau yang semestinya tidak. Tema didukung dengan konteks suasana dan periode pandemi COVID-19 pada awal Maret 2020 di Indonesia. Tema menganggap perilaku yang nekat dan irasional, namun sayangnya terkait dengan agama. Oleh karena itu, ini merupakan sesuatu yang kontroversial. Penulis menggunakan majas yang beragam untuk menekankan pesanan yang ingin disampaikannya, seperti metafora Tuhan lari ke Tuhan yang mengartikan angkuhnya manusia akan takutnya kepada Tuhan, tetapi nekat. Majas simile persis dua kutub plus minus yang menyamakan hubungan manusia virus sebagai hukum alam dan personifikasi dan paradoks lainnya. Lihat bahwa bahasa yang dalam teks bersifat puitis dan memiliki makna yang dalam, tentunya jenis kalimat yang digunakan juga beragam, di mana kalimat pasif dan aktif, langsung dan tidak langsung digunakan untuk mencerminkan dialog, kalimat eksklamatif, interrogatif, dan imperatif untuk menunjukkan ekspresi. Penulis menyampaikan opininya dengan cara menekankan rasa yang membuat pembaca frustrasi. Penulis menggunakan nada kritis, bahkan bisa dikatakan sedikit menyindir. Terlihat dalam paragraf 2 baris 2 hingga 3, sungguh tak layak dilakukan bangsa yang menyamatkan pada dirinya derajat umat yang paling religius, bersifat sesuatu yang kritis. Teks mengambil sisi yang secara objektif lebih logis, tetapi penulis menyampaikannya dengan cara subjektif. Ini yang membuat pernyataan yang lebih kuat namun sedikit kontroversial bagi pembaca. Terlihat dengan cara eksplisit dan jelas, tentunya teks merupakan fitur kolom opini dengan struktur yang lurus, yang berarti seluruhnya dari atas hingga bawah merupakan informasi yang penting dibandingkan dengan berita yang memiliki piramida terbalik. Ini juga dapat dibuktikan dari latar penulis kolom Janus TH Siahaan yang merupakan pakar sosiologis namun bukan seorang jurnalis. Walau teks memiliki jangka waktu tertentu, kerangka, dan penyampaian yang seharusnya penting, tidak menjadikannya teks berita karena faktor-faktor berikut. Lihat dari penggunaan bahasa yang tidak baku dan opini subjektif bahwa teks merupakan fitur dan tidak berita. Dalam keadaan ini, ibadah sangat perlu digunakan, tetapi dengan cara yang aman, dengan cara yang tidak membahayakan orang lain. Terima kasih.
ألا صلوا في بيوتكم ألا صلوا في